80% orang Indonesia mati dalam kondisi yang secara finansial rapuh, bukan sekadar karena penghasilannya kecil, tapi karena sepanjang hidupnya mereka tidak pernah benar-benar membangun fondasi. Angka itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk merendahkan, tapi untuk menyadarkan. Karena faktanya, mayoritas dari kita bekerja keras setiap hari, bangun pagi, pulang malam, lelah, stres, tapi di ujung perjalanan hidup, tabungan kipis, aset minim, dan warisan yang ditinggalkan lebih banyak beban daripada keberlanjutan. Ini bukan cerita sinetron, ini realita ekonomi yang bisa lo lihat sendiri di sekitar lo. Dan yang lebih menyakitkan, penyebabnya seringkali bukan kurangnya peluang, melainkan terlalu banyaknya alasan. Kita hidup di zaman di mana akses informasi terbuka lebar. Lo bisa belajar investasi gratis, bisa belajar bisnis dari video, bisa belajar skill baru dari internet, bahkan bisa membangun jaringan tanpa harus keluar rumah. Tapi anehnya, kemiskinan tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Kenapa? Karena peluang memang ada, tapi keberanian untuk mengambilnya itu langka. Banyak orang bilang, dia enak, bapaknya kaya. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi efeknya mematikan. Karena ketika lo meyakini bahwa kesuksesan orang lain hanya karena faktor turunan, lo secara tidak sadar membebaskan diri lo dari tanggung jawab untuk bertumbuh. Padahal kalau kita jujur dan mau buka data global, sebagian besar triliuner dunia bukan lahir dari keluarga super kaya. Mereka membangun dari nol, dari bawah, dari titik yang mungkin tidak lebih baik dari kondisi lo hari ini. Lihat saja kisah Howard Schultz yang tumbuh di lingkungan miskin sebelum membesarkan Starbucks, atau Jack Ma yang berkali-kali ditolak kerja sebelum mendirikan Alibaba Group. Mereka bukan anak konglomerat, mereka bukan pewaris tahta bisnis raksasa. Mereka manusia biasa, yang satu-satunya pembeda adalah mentalitas. Dan disitulah letak masalah yang jarang kita bahas secara jujur, mentalitas korban. Kita sering lebih nyaman menyalahkan keadaan daripada mengakui bahwa kita takut mencoba. Ekonomi susah, pemerintah salah, orang tua tidak mendukung, lingkungan tidak suportif, modal tidak ada, koneksi tidak punya. Semua itu bisa jadi benar. Gue tidak menafikan kenyataan bahwa hidup memang tidak adil. Tapi masalahnya, ketika semua energi kita habis untuk mengeluh, kita tidak punya sisa tenaga untuk memperbaiki diri. Kita sibuk membuktikan bahwa kita adalah korban. Padahal, dunia tidak pernah benar-benar peduli siapa korban dan siapa pejuang. Dunia hanya merespon siapa yang bergerak. Ironisnya, orang yang benar-benar tidak punya apa-apa seringkali justru lebih berani. Mereka tidak punya pilihan selain berjuang. Mereka tidak punya zona nyaman untuk dipertahankan. Mereka tidak punya gengsi untuk dijaga. Sementara yang sedikit lebih mapan justru terjebak dalam rasa cukup yang palsu. Gaji bulanan terasa aman, cicilan masih bisa dibayar, gaya hidup masih bisa dipamerkan. Padahal di balik itu semua, tidak ada aset produktif, tidak ada investasi jangka panjang, tidak ada perlindungan finansial yang memadai. Kita merasa stabil, padahal sebenarnya rapuh. Masalah terbesar bukan pada kondisi lahir kita, tapi pada keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Lo lahir miskin, itu bukan salah lo. Lo tidak bisa memilih keluarga, lingkungan, atau keadaan ekonomi saat lo dilahirkan. Tapi lo selalu punya pilihan untuk belajar, untuk berubah, untuk mengambil resiko yang terukur. Ketika seseorang mati miskin, seringkali bukan karena dia tidak pernah bekerja keras, tapi karena dia tidak pernah bekerja cerdas. Dia menukar waktu dengan uang seumur hidup, tanpa pernah menukar uang dengan aset. Kita diajarkan untuk sekolah yang rajin supaya dapat kerja bagus supaya dapat gaji tetap, dapat gaji tetap supaya bisa hidup nyaman. Pola ini terdengar masuk akal, tapi jarang ada yang mengajarkan bahwa gaji itu bukan tujuan akhir, melainkan alat. Alat untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Banyak orang berhenti di tahap menerima gaji, tanpa pernah naik level menjadi pemilik aset, pemilik sistem, atau pemilik nilai tambah. Akhirnya, ketika usia menua dan tenaga berkurang, penghasilan ikut melemah, karena dari awal tidak pernah ada sistem yang dibangun. Kita juga hidup dalam budaya konsumsi yang agresif. Media sosial memamerkan gaya hidup mewah seolah itu standar normal. Orang berlomba-lomba terlihat sukses sebelum benar-benar sukses. Beli barang yang tidak dibutuhkan demi validasi sosial. Liburan demi konten. Nongkrong demi status. Tanpa sadar, uang habis untuk mempertahankan citra, bukan untuk membangun masa depan. Dan ketika tabungan kosong, yang disalahkan tetap keadaan. Padahal kalau kita tarik garis ke belakang, banyak keputusan impulsif yang sebenarnya bisa dihindari. Ada juga mentalitas instan yang diam-diam menggerogoti. Kita ingin kaya cepat, ingin hasil besar tanpa proses panjang. Ketika bisnis pertama gagal, kita berhenti. Ketika investasi turun sedikit, kita panik. Ketika belajar terasa sulit, kita menyerah. Padahal orang-orang yang akhirnya berhasil seringkali melewati fase gagal yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka tidak lebih pintar secara ajaib, mereka hanya lebih tahan banting. Mereka memahami bahwa membangun kekayaan itu seperti menanam pohon.
butuh waktu, butuh konsistensi, dan seringkali hasilnya tidak langsung terlihat. Ada juga mentalitas instan yang diam-diam menggerogoti. Kita ingin kaya cepat, ingin hasil besar tanpa proses panjang. Ketika bisnis pertama gagal, kita berhenti. Ketika investasi turun sedikit, kita panik. Ketika belajar terasa sulit, kita menyerah. Padahal, orang-orang yang akhirnya berhasil seringkali melewati fase gagal yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka tidak lebih pintar secara ajaib, mereka hanya lebih tahan banting. Mereka memahami bahwa membangun kekayaan itu seperti menanam pohon, butuh waktu, butuh konsistensi, dan seringkali hasilnya tidak langsung terlihat. Di sisi lain, sistem pendidikan kita pun jarang membekali literasi finansial yang memadai. Kita diajarkan menghitung rumus, menghafal teori, tapi tidak diajarkan mengelola uang, memahami utang, atau membaca laporan keuangan sederhana. Akibatnya, ketika sudah bekerja, banyak orang gagap mengatur penghasilan. Kartu kredit dianggap tambahan gaji, pinjaman online dianggap solusi cepat, utang konsumtif dianggap wajar. Padahal, setiap bunga yang menumpuk adalah potongan masa depan yang diam-diam diambil hari ini. Gue tidak bilang semua orang punya kesempatan yang sama persis. Ada yang lahir dengan privilege lebih besar, ada yang harus memulai dari titik minus. Tapi, sejarah ekonomi menunjukkan satu hal yang konsisten. Mobilitas sosial selalu terbuka bagi mereka yang mau meningkatkan nilai diri. Nilai diri itu bukan sekedar ijazah, tapi skill yang relevan, karakter yang kuat, dan reputasi yang bisa dipercaya. Dunia kerja berubah cepat, teknologi menggantikan banyak peran. Kalau kita tidak upgrade diri, kita akan tertinggal, bukan karena ditinggalkan, tapi karena kita berhenti bergerak. Seringkali kita takut memulai karena takut gagal. Padahal kegagalan itu bukan vonis, melainkan data. Setiap kesalahan memberi informasi, setiap kerugian memberi pelajaran. Tapi untuk bisa memetik pelajaran, kita harus cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kita memang belum tahu semuanya. Ego adalah musuh pertumbuhan. Banyak orang lebih memilih terlihat pintar daripada benar-benar belajar. Mereka defensif ketika dikritik, alergi terhadap masukan, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran stagnasi. Ada satu analogi sederhana yang mungkin bisa kita renungkan. Bayangkan hidup sebagai kapal di lautan. Angin bisa berubah, ombak bisa besar, badai bisa datang tanpa peringatan. Lo tidak bisa mengontrol cuaca, tapi lo bisa mengontrol layar dan kemudi. Kalau kapal lo bocor dan lo hanya duduk mengutuk angin, kapal itu tetap tenggelam. Tapi kalau lo sibuk menambal, mengatur arah dan mencari jalur yang lebih aman, peluang untuk selamat jauh lebih besar. Banyak orang terlalu fokus pada badai, lupa memperbaiki kapalnya sendiri. Ketika kita berbicara tentang kemiskinan struktural, itu memang nyata. Ada ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan modal. Tapi di tengah keterbatasan itu, selalu ada ruang untuk keputusan yang lebih baik. Mungkin bukan keputusan yang langsung mengubah hidup secara drastis, tapi keputusan kecil yang konsisten. Menyisihkan sebagian penghasilan untuk investasi walau sedikit. Mengurangi gaya hidup demi menambah aset. Mengambil kursus untuk meningkatkan skill. Membangun relasi yang sehat dan produktif. Langkah-langkah ini terlihat sederhana, tapi dalam jangka panjang, efeknya akumulatif. Masalahnya, banyak orang menunda. Nanti saja kalau gaji sudah besar, nanti saja kalau sudah mapan, nanti saja kalau kondisi lebih stabil. Padahal, waktu tidak pernah menunggu kesiapan kita. Compound interest atau efek bunga berbunga bekerja paling efektif ketika dimulai lebih awal. Setiap tahun yang terlewat adalah potensi pertumbuhan yang hilang. Dan ketika usia sudah tidak muda lagi, kita baru sadar bahwa kesempatan terbaik justru ada di masa lalu yang dulu kita sia-siakan. Kita juga perlu jujur melihat pola pikir tentang uang yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Ada yang tumbuh dengan keyakinan bahwa orang kaya pasti curang, bahwa bisnis itu penuh tipu daya, bahwa mencari untung itu serakah. Keyakinan-keyakinan ini membentuk sikap bawah sadar terhadap kekayaan. Kalau lo percaya uang itu kotor, lo akan sulit dekat dengan uang. Kalau lo percaya kaya itu jahat, lo akan secara tidak sadar menjauh dari peluang untuk kaya. Pola pikir seperti ini perlu dibongkar pelan-pelan karena ia bekerja diam-diam tapi dampaknya nyata. Gue tidak sedang memuja kekayaan sebagai satu-satunya ukuran hidup. Uang bukan segalanya, tapi hampir semua hal di dunia modern bersinggungan dengan uang. Pendidikan anak, kesehatan orang tua, kualitas hidup di masa tua, semua membutuhkan fondasi finansial yang kuat. Mengabaikan aspek ini atas nama idealisme seringkali berujung pada penyesalan. Banyak orang yang baik hati, rajin ibadah, peduli keluarga, tapi secara finansial tidak siap. Dan ketika krisis datang, kebaikan hati saja tidak cukup membayar tagihan. Jadi, ketika kita mengatakan 80% orang mati miskin, itu bukan takdir yang ditulis di batu. Itu cerminan kebiasaan kolektif. Kebiasaan menunda, kebiasaan mengeluh, kebiasaan konsumtif, kebiasaan takut gagal. Dan kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Tidak instan, tidak mudah, tapi bisa. Perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Dari pengakuan bahwa mungkin selama ini kita terlalu nyaman dengan alasan, bahwa mungkin kita terlalu sering menyalahkan faktor eksternal tanpa mengevaluasi keputusan internal. Kalau hari ini kondisi lo belum ideal, itu bukan aib.
Tapi menjadikan kondisi itu sebagai identitas permanen adalah pilihan. Lo boleh lahir miskin, tapi lo tidak wajib mati miskin. Lo boleh memulai dari nol, tapi lo tidak harus berhenti di nol. Setiap hari adalah kesempatan untuk menggeser arah sedikit demi sedikit. Mungkin tidak langsung terlihat dramatis, tapi konsistensi kecil yang dilakukan bertahun-tahun bisa mengubah garis hidup secara signifikan. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi tentang siapa yang salah, tapi tentang apa yang bisa kita lakukan. Dunia memang keras, sistem memang tidak sempurna, kompetisi memang ketat, tapi selalu ada celah bagi mereka yang mau belajar, mau mencoba, dan mau bertahan lebih lama dari rasa malas dan rasa takutnya sendiri. Dan kalau ada satu hal yang bisa kita pegang, itu adalah tanggung jawab pribadi. Bukan untuk menyalahkan diri terus-menerus, tapi untuk mengambil kendali. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah keputusan berikutnya. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup. Dan mungkin perubahan besar itu tidak dimulai dari modal besar, tapi dari keberanian kecil untuk berkata, cukup dengan alasan, sekarang waktunya bertindak. Kalau lo merasa narasi ini menampar, tapi juga menyadarkan, mungkin memang itu tujuannya. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangunkan. Semoga setelah ini kita tidak lagi sibuk menghitung kekurangan, tapi mulai menghitung peluang. Tidak lagi sibuk membandingkan nasib, tapi fokus membangun kapasitas. Pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah, kita perbaiki arah kapal kita sendiri. Dan kalau lo merasa obrolan ini relevan, share ke teman atau keluarga lo yang mungkin butuh perspektif ini. Klik like kalau lo setuju bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng, tumbuh bareng, dan membuktikan bahwa takdir finansial bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu yang bisa kita bentuk dengan keputusan yang sadar dan berani.